Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Ini saya akan mereview laporan tugas akhir ya, sama Widya. Nah, yang pertama itu kamu harus buat dulu lembar judul ya, lembar judul, lembar pengesahan, lembar eh, persetujuan lengkap lah ya. Baru apalagi abstrak, kata pengantar, daftar isi. Nah, itu harus kamu lengkapi, nggak usah kalau dibilang udah harus dilengkapi ya, jadi nggak langsung masuk seperti ini gitu. Ah, jadi biar lengkap dia. Kemudian ini judulmu mengenai tata ruang kantor ya. Nah, di sini kamu mengambil referensi itu udah kadaluarsa 2009. Kadaluarsa ya nggak kita terima 5 tahun terakhir ya. Kita terima 5 tahun terakhir. Poco 2009, baru Sedarmayanti. Nah, sebisa mungkin di bab satu itu jangan dulu masuk teori-teori, karena teori-teori itu tempatnya di bab dua. Bisa mungkin ceritakan apa latar belakang yang ada di perusahaan tempat kamu riset ini. Ah, PT PLN ya. Nah, ini cerita dulu mengenai tata ruang kantor di PT PLN. Nah, di sini terlalu singkat ya. PT PLN menerapkan tata ruang. Tata ruang itu kan bukan hanya terbuka sama tertutup. Situ kan apakah dia menerapkan ajas rangkaian kerja, ajas penggunaan segenap ruang, kemudian lingkungan fisiknya, pencahayaan, pewarnaan, sirkulasi udara sama suara, kebisingan. Makanya saya nggak setuju kalau kamu itu berpatokan dari jurnal. Ya seperti inilah, kamu nggak mau beli bukunya, ya ini dia, sangat dangkal sekali gitu kan. Nggak ada kedalamannya gitu. Kalau hanya dari jurnal. Jurnal itu kan untuk yang S2 itu, tingkatan S2. Dia kalau nggak ada bukunya baru pakai jurnal. Kalau ada bukunya ya pakai buku. Inilah dia yang saya apa cuman kamu kan nggak mau saya bimbing, kamu mau jalan sendiri ya jadinya seperti ini belum bisa saya terima ini. Singkat sekali. PT PLN Persero memiliki tanggung jawab memastikan sumber daya rencana kerja dan sebagainya. Dan pengawasan kegiatan pembangunan listrik dan sebagainya. Baru di sini kamu cerita sedikit. PT PLN memiliki dua jenis tata ruang kantor. Habis itu langsung berdasarkan hal tersebut. Ah, jadi latar belakangnya nggak nampak. Fenomenanya permasalahan apa dalam tata ruang di sana itu nggak kelihatan gitu. Tiba-tiba udah masuk rumusan masalah. Jadi kita bacanya bingung. Nah, nanti kalau kamu paksakan juga kayak gini ya habis di sidang. Gas akan dihabisi kalau yang seperti ini di sidang. Untuk latar belakang aja belum belum lulus, belum lewat. Nah, kemudian masalah pengetikan ini, kamu harus pelajari dulu penggunaan huruf besar itu kapan huruf besar itu bisa dipakai. Jadi nggak asal dipakai dia. Wib Sumbagut ini apa alasan dia pakai huruf kapital? Apa alasan ini pakai huruf kapital?
Nah, kemudian batasan masalah yang pertama penerapan tata ruang kantor. Nah, ini batasan apa yang kamu batasi ini? Batasan masalah satu penerapan tata ruang kantor. Apanya yang dibatasi? Ini nggak jelas ini nomor satu. Kemudian yang kedua studi kasus penelitian ini fokus. Di depan kamu nggak ada cerita studi kasus. Coba deh, kok tiba-tiba di batasan ada cerita studi kasus? Nah, ini aneh. Di atas di judul lah, judulnya itu nggak nampak judul apa. Makanya kalau menulis proposal itu harus ada judulnya. Jadi ada yang bisa kita lihat-lihat. Ya, ini judulnya nggak ada, nggak nampak. Oke, taruhlah di sini. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik mengetahui bagaimana ini perumusan masalah. Penerapan tata ruang kantor. Penerapan tata ruang kantor. Apa yang dibatasi gitu? Penerapan tata ruang kantor apa yang dibatasi gitu? Belum jelas ini. Mungkin kamu belajar dulu lah apa ini batasan masalah. Kamu cari di Google, baca-baca dulu kalau nggak mau beli buku, belah. Tapi sebaiknya beli buku lah, manajemen penelitian, ya, keluar biaya sedikit lah untuk tamat ini. Jangan pelit kali. Nah, kemudian untuk penomoran ini coba tengok buku panduan. Apakah pakai tanda tutup kurung seperti ini? Sama-sama kita lihat nanti ya, cara penomoran sub judul, penomoran ya. Apakah pakai tutup kurung seperti itu? Ya. Nah, kemudian ini di bab duanya. Ah ini mukijat inilah penyakit kalau pakai jurnal 2002 namanya Copas ya kan 2014. Ya jurnalnya pun pasti jurnal lama kan begitu. Inilah penyakitnya dan kamu nggak mau dibimbing dalam masalah ini. Saya menolak ini bukan hanya saya ya tapi juga seluruh dosen nanti akan menolak di 2000 ini kita tolak ini. Tuan tata ruang kantor apalagi sini ceritanya. Tata ruang kantor berkaitan bagaimana. Nah, kalau ada bukunya kan enak kita belajarnya. Karena pelajaran tata ruang kantor itu kan udah dihapus mata kuliahnya. Jadi kita harus belajar. Nah, ini saya bilang tadi cahaya, warna. Ini kamu nggak ada cerita di latar belakang. Cahaya, warna, udara, suara. Kamu nggak ada menceritakan di lingkungan fisik namanya. Musik satu lagi. Kamu cerita dong bab satu. Bagaimana pencahayaan di PT PLN. Kemudian warna, pewarnaan ruang kantor, baru sirkulasi udara, baru kebisingan. Belum ada cerita. Baru ajas penggunaan segenap ruang, ajas serangkaian kerja. Ini nggak ada di sini. Nggak lengkap. Itu kalau ngambil dari jurnal ya begitu. Penyakitnya begitu. Tapi memang ini sih nggak keluar modal itu aja. Tapi hasilnya sangat tidak memuaskan. Ah, ini tahun 92. Ini kita tolak. Landasan teori. Ini tadi di depan apa judulnya? Inilah kalau ngambil dari jurnal. Kantor, penelitian terdahulu kantor. Ini penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu bukan nomor satu kantor gitu. Nomor satu judulnya penelitiannya apa? Ini kan ini ngawur ini. Penelitian terdahulunya ini ngawur. Ini bukan penelitian terdahulu. Masa penelitian terdahulu satu kantor. Ini ngerjainnya ngawur ini. Makanya saya heran kamu kok cepat kali siap. Tapi ngawur. Mariati 2008. Ah, betul-betul ngawur ini. Salah-salah aja.
Efisiensi kerja ini bukan penelitian terdahulu, baru muncul lagi landasan teori. Satu pengertian manajemen perkantoran. Aduh, sebenarnya ini yang paling jelek ini dari yang masuk yang paling jelek nih punya Muniasa 1991. Padahal kamu orangnya saya tahu pinter, tapi kok berantakan begini. Asal-asal siap aja. Nah, sampai tahun 1990 kamu juga belum lahir. Inilah udah jelas ya apa yang dikatakan oleh saya sebagai pembimbing itu yang melarang penggunaan daripada jurnal ya untuk tugas akhir kan udah tahu apa penyakitnya kan. Muncul kutipan-kutipan yang sudah lama sekali yang saat kita juga belum lahir di dunia ini gitu. Itu penyakit jurnal begitu ya. Cuman untuk menyadarkanmu memang sangat sulit memang. Harus dikasih dulu contoh-contoh seperti ini. Itu pun kalau kalau menyadari. Jelas untuk bimbingan pertama kamu jelas memang nggak mau dibimbing gitu. Nggak ikut kata pembimbing itu artinya nggak mau dibimbing. Nah, gitu. Udah merasa pintar. Nah, ya saya belum belum baca lebih jauh lagi ya. Ini namanya bukan buat proposal TA nih kalau ini buat makalah ini Mas ini kalau seperti ini. Kamu copas sana, copas sini, baru dosennya disuruh baca. Jadi saya pula jadinya yang apa? Yang mau maju. Metode penelitian, lokasi penelitian. Nah ini juga kenapa harus huruf besar ini? Apa alasannya? Sembagut huruf besar. Nah ini waktu penelitian kenapa sudah habis? Nah ini tanda tanya juga ini. Waktu penelitian enggak itu enggak boleh. Proposalnya dibuat waktunya sudah habis. Itu kan namanya fatal. Nah ini kok kosong? Ini kenapa ada kekosongan? Ini nggak jelas ini. Asal siap ini namanya. Nggak tahu mau ngejar apa. Nah ini populasi ini pegawai jumlahnya berapa? Sebutkan jumlahnya. Populasi adalah pegawai jumlahnya berapa? Kemudian yang diambil sampel berapa? Nah, kemudian di sini kamu kuesioner apa wawancara? Jelas, jelas dulu. Mau ngambil datanya kuesioner apa wawancara? Kalau wawancara nanti berapa orang yang diwawancara gitu. Harus jelas di sini. Apa huruf besar? Baiklah ya, udah habis nih. Jadi demikian aja dulu sementara yang bisa saya review supaya untuk diperbaiki ya. Demikianlah review saya ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua.